من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا في آية أخرى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin bapak-bapak jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita senantiasa mensyukuri semua nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak dan juga begitu istimewa untuk kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, saking banyaknya nikmat yang masih kita rasakan, nikmat tersebut tidak akan bisa kita hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmatku, nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan bisa menghitung. Maka Allah juga mengingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kemudian juga dalam Quran surah Ar-Rahman, Allah mengingatkan kita berulang-ulang, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang manakah yang sungguh. Ayat dalam surah Ar-Rahman ini diulang berkali-kali, tapi awalnya atau awalan daripada ayat-ayat ini Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Pengasih. Ar-Rahman, rahmat Allah itu Allah hadirkan. Apa buktinya? Rahmat Allah itu Allah nyatakan, Allah hadirkan, Allah wujudkan dalam kehidupan manusia dengan diajarkannya nikmat yang besar yang tidak boleh kita lupa, yang tidak boleh kita lalaikan adalah nikmat Al-Quran. Al-Quran khalaqal insan, dia Allah yang telah menciptakan manusia. Setelah nikmat penciptaan, setelah nikmat Al-Quran, kemudian Allah mengingatkan kepada kita tentang nikmat penciptaan. Lalu kemudian yang ketiga, Al-Lamahul Bayan, Allah yang mengajarkan kepada kita al-bayan. Bayan itu secara maknanya adalah penjelasan. Maksudnya kita bisa berbicara, bisa berkomunikasi, bisa berdialog, bisa berdialektika dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan nikmat yang Allah sebutkan Allah surah Rahman, yang kemudian Allah ingatkan berulang kali, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan. Kemudian juga dalam ayat yang lain surah Najm, Allah mengingatkan kita tentang nikmat ini, fa bi ayyi ala'i rabbika tatamar. Mirip redaksinya, tapi di akhirnya berbeda. Yang artinya nikmat Tuhan yang manakah yang kamu ragukan. Jadi kita tidak boleh ragu dengan pemberian Allah, nikmat Allah yang masih memberikan kepada kita. Ini salah satu kenikmatan yang juga ada, nikmat kita masih diberi panjang umur, nikmat kesehatan, dan nikmat memasuki bulan Muharram tahun baru Islam 1448 Hijriah. Nah, dalam kesempatan ini saya ucapkan selamat tahun Islam, karena Allah masih berikan kepada kita sekali lagi nikmat kesempatan untuk terus memperbaiki
Allah SWT mengingatkan kita dalam ayat tentang muhasabah yang mungkin sudah disampaikan beberapa kali pada satu kita dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18, 19, 20. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri, setiap orang melihat apa yang telah berlalu, apa yang telah lewat dari kehidupan. Untuk apa? Untuk perbaikan perubahan di hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha teliti, maha detail terhadap apa yang kalian kerjakan. Nah, ayat ini disebut ayat muhasabah, ayat di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk terus-menerus waspada pada sendiri dan tidak boleh lalai dengan nikmat kehidupan, nikmat waktu, nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, pada kesempatan pagi ini saya menyampaikan tentang satu istilah ini di kalangan para ulama itu sangat enak atau viral. Apa itu istilahnya adalah ulul himmah. Ulul himmah itu apa? Dari dua kata. Ulu itu tinggi, dari kata ala, sabis, mengatakan ala. Bertasbihlah kamu kepada Allah yang mati, al-a'la. Atau kita sering juga mendengar kata ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Maha Suci dan Maha Tinggi. Jadi Allah itu tinggi. Al-himmah, nah himmah ini dari kata hama Yahudi Muhammad, orang yang memiliki al-iradah, keinginan. Nah, maka bisa diartikan kalau bahasa Indonesia adalah obsesi atau juga cita-cita. Jadi ulul himmah itu adalah orang yang memiliki obsesi dan cita-cita yang tinggi. Ulul himmah, atau dalam istilah lainnya dalam bahasa adalah al-himmah al-aliyah, cita-cita yang tinggi, obsesi, harapan, keinginan, tapi dalam artian yang baik, dalam artian yang positif. Kata-kata ulul himmah ini kita temukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang dikatakan oleh Imam Al-Bayhaqi. Beliau bersabda, Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Ini kata-kata amin itu ma'ali. Innallaha, sesungguhnya Allah SWT yuhibbu, mencintai ma'aliyal umur, perkara-perkara yang bernilai tinggi, urusan-urusan yang memiliki makna dan arti yang tinggi. Apa saja itu nanti kita bahas. Sebaliknya, wa yakrahu safsafah, Allah SWT tidak menyukai atau membenci, tidak menyukai, membenci safsafah atau safah-safah, yaitu perkara-perkara yang nilainya atau bahkan tidak bernilai, kurang bernilai atau tidak bernilai. Safsafah ini safasiful umur, atau sesuatu yang safsafah itu urusan yang kebalikan dari ma'ali. Ma'ali tinggi, safsafah safih, safah yang rendah. Nah, inilah maka Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi kita Muhammad SAW mendorong kita untuk punya rencana, keinginan, harapan yang tinggi dalam arti urusan agama, dalam arti urusan akhirat, urusan agama. Maka ulul himmah ini kemudian dijelaskan oleh para ulama, orang
memiliki semangat obsesi dan motivasi yang tinggi dalam hal apa? Dalam hal menjaga agamanya, dalam hal ibadah, dalam hal berdakwah, dalam hal bermuamalah dan seterusnya. Nah ini yang mana Rasulullah SAW sudah mempraktikannya. Kalau kita kaitkan dengan sejarah dan sirah nabawiyah kita sudah bahas. Ketika Rasulullah SAW digoda, dibujuk, dirayu dengan berbagai macam kenikmatan dunia, apa jawaban Rasulullah yang membuktikan beliau memiliki ulul himmah? Para pembesar Quraisy menawarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada Rasulullah Muhammad SAW, wahai Muhammad, jika engkau menginginkan harta, maka kami akan berikan kepada harta yang paling banyak dari orang, dan engkau akan menjadi orang yang paling kaya di sini. Apabila engkau menginginkan kedudukan, kami akan berikan kepada kedudukan yang paling tinggi di sini. Apabila engkau menginginkan wanita, maka kami akan siapkan untuk menjadi paling cantik di Mekah ini, di negeri. Nah itu tawaran-tawaran duniawi. Ya, asalkan kata mereka kau meninggalkan dakwah, asalkan kau berhenti untuk menyebarkan tauhid, asalkan kau berhenti untuk mengajak orang masuk Islam, asalkan kau berhenti mengajarkan Al-Quran di tengah-tengah kaum Quraisy. Itu syaratnya. Kamu ingin diberikan keimanan. Namun apa yang menjadi jawaban, respon Rasul dari Nabi kita Muhammad SAW? Wallahi ya amni, demi Allah wahai pamanku, la wada'tu asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari lan atqa hadha al ahluka. Demi Allah wahai pamanku, itu yang berkaitan dengan Thalib. Sekiranya Allah meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan sekali-kali meninggalkan urusan ini, yaitu dakwah ilmu, atau aku binasakan. Itulah jawaban Nabi Muhammad SAW yang menjadi bukti beliau memiliki ulul himmah, obsesi yang tinggi. Maka dalam Islam, ya, obsesi tertinggi dari setiap urusan yang kita jalani dalam hidup ini adalah berujung pada diilan kalimatnya, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibtighai mardhatillah, untuk mencari ridha Allah. Tidak ada yang lain. Karena itu dalam Islam, ya kalau secara umum dikatakan berarti menerima nilai diri seseorang itu dalam kehidupan adalah dilihat dari kebaikannya. Ini secara umum. Secara khusus, qimatul mar'i nilai diri seseorang itu adalah tergantung apa yang dicari. Yang cari apa? Kalau mencari yang keridhaan Allah, itulah yang terbaik. Itulah yang paling bernilai, itulah yang paling bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam kitab Ulul Himmah itu manusia dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah mereka yang diberikan oleh Allah SWT kekuatan ilmu, namun lemah dalam amalnya. Karena untuk mewujudkan ulul himmah ini kita harus punya ilmu. Kalau tidak ada ilmu, tidak ada dasar ilmu, berat untuk bisa memiliki ilmu. Maka manusia yang pertama adalah kuat ilmunya, namun lemah amalnya. Ada orang yang semangat belajar, semangat mungkin belajar dalam pendidikan formal, ya, S1 sampai S3. Setelah S3 doktor dan lagi
es semangat. Semangat, tapi ya, dalam keamanan kurang semangat. Kita lihat nggak ada istilahnya ilmu kita tinggi, ilmunya banyak, tapi amalnya nggak semangat. Ya, baik amal ibadah yang kelihatan yang berjamaah di masjid nggak sedikit banyak. Mereka ilmunya tinggi, ilmunya banyak, tapi masjid aja sholat berjamaah bersosialisasi benar. Itu makanya ada orang yang seperti ini imannya, ilmunya kuat tapi pun dia ada lagi kebalikannya, ada orang yang amalnya lemah, ya kuat amalnya, tapi ya lemah ilmunya. Ini ada juga semangat dalam beramal, amal apa saja pokoknya semangat ilmu, tapi kemudian tidak didasari oleh ilmu. Nah ini juga repot. Ya, kenapa? Ya karena amal kita itu salah satu kuncinya juga akan ditergantung dengan ilmu. Maka Rasulullah pun mengingatkan kita dalam hal beramal tanpa ilmu. Man amila amalan laisa alaihi amruna. Siapapun orang yang beramal laisa alaihi amruna, laisa alaihi amruna maksudnya tidak didasari atas ilmu yang kami ajarkan, atas ilmu yang kami praktekkan, atas ilmu yang kami contohkan, bahwa raddun, maka amal itu. Ada lagi di dalam nasihat para ulama, misalnya dalam kitab namanya Zuhad. Kitab Zuhad ini kitab fikih, isinya nazom. Itu diawali dengan penjelasan tentang pentingnya ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mahdudatun lahu. Siapapun orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya nanti akan tertolak, tidak diterima. Maka kita harus terus-menerus mengupgrade, belajar ilmu yang memang wajib untuk kita pelajari, itu ilmu agama, ilmu tentang ibadah, akidah, ilmu tentang syariat yang paling pokok. Sekurang-kurangnya kita menghadiri majelis taklim, majelis ilmu. Ini sekurang-kurangnya. Kalau dulu para ulama habis waktunya untuk mencari ilmu, tidak sempat atau tidak punya waktu untuk melakukan hal yang dibuat daripada kepentingan ilmu, baik itu mengajar, menulis, membaca. Karena ada seorang ulama yang hidupnya habis dengan membaca dan mengkaji ilmu melalui pembacaan maupun penelaahan kita. Dalam hidupnya dia hanya lepas dari buku, dari kitab itu ada dua keadaan. Pertama adalah ketika ayahnya meninggal. Ayahnya meninggal, dia tidak sempat baca buku, tidak sempat belajar karena sibuk ngurusin ayahnya. Yang kedua adalah ketika dia menikah. Karena kalau dia menikah nggak pikiran ilmu, dipikirin ya istrinya. Malam pengantin. Dia tidak belajar ilmu, lepaskan ilmu sebenarnya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu. Jadi ada orang yang kedua tadi kuat amal, yang ketiga adalah lemah ilmu, lemah amal. Nah ini dua-duanya ini atau dua keadaan ini yang tentunya tidak kita lemah ilmu, lemah amal. Mudah-mudahan kita tidak masuk ke dalam kelompok ini. Tiga aja. Nah yang keempat adalah kuat ilmu, kuat amal. Kuat ilmu, kuat amal. Inilah orang yang memiliki ulul, atau ciri orang yang memiliki ulul. Kuat ilmunya, kuat juga. Nah dalam hal beramal ibadah, beramal soleh, kita tidak boleh memilah-milih. Kita mampu yang kita sanggup. Nah nanti sebentar lagi misalnya ada sholat sunnah tanggal 10 Muharram, namanya puasa Asyura. Sholat Asyura kafir sana al-madiyah. Puasa satu hari di hari Asyura
tanggal 10 bulan Muharram ini itu akan menghapus dosa kita setahun yang lalu. Setahun. Kalau puasa Arafah Zulhijjah itu 2 tahun. Tahun yang lalu dan setahun. Kalau sekarang sekali saja. Ini juga sudah luar biasa untuk Allah memberikan kepada kita. Maka kita amalkan, kita niatkan. Nah, amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu yang harus kita prioritaskan. Dalam sebuah kalimat dakwah dikatakan al-iqtisadu fi sunnah, al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Nah, kita sederhana, proporsional, tapi dalam hal yang sunnah, yang amalan itu dicontohkan, dipraktekkan langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW dan kita ingin mengikutinya, itu lebih baik daripada semangat banget atau rajin banget atau bahkan habis banget, tapi ternyata itu tidak sunnah, itu tidak termasuk sunnah dan bahkan masuk dalam kategori bid'ah. Mana yang lebih baik? Lebih baik yang biasa-biasa saja, yang sedang saja tapi sunnah. Nah itu termasuk juga bentuk dari orang yang memiliki cita-cita yang tinggi dalam hal ibadah dan puasa. Nanti mas kalian yang dimuliakan Allah SWT, maka orang yang kuat iman, kuat ilmu, kuat amal inilah yang menjadi pilihan Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda dalam satu hadisnya, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT dibandingkan dari seorang mukmin yang lemah. Nah, ini Rasulullah SAW menyebut kata al-mu'minul qawiyyu itu kuat apanya? Nah, pasti dasarnya kembali kepada 3 komponen: kuat iman, kuat ilmu, kuat amal. Kuat iman, kuat ilmu, kuat amal. Adapun yang lain itu melengkapi. Kuat harta, iya juga sih. Karena iman, ilmu, amal juga kita tidak akan bisa untuk kita benar-benar maksimal kalau tidak didukung oleh, tapi itu melengkapi sifatnya, melengkapi. Kuatul mal itu melengkapi. Kenapa? Karena kalau sudah ada ilmu maka harta itu mengikuti. Seperti yang pernah diungkapkan oleh sahabat Rasulullah SAW bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau membandingkan atau membedakan di antara mana yang lebih utama antara ilmu dengan harta. Ya, beliau memilih ilmu. Kenapa? Karena kalau sudah punya ilmu nanti harta diikuti. Kemudian ilmu itu yang akan menjagamu, sedangkan harta engkau yang menjaga. Nah, ilmu ya harus suka ilmu yang nanti akan menjagamu, wal mal harus, sedangkan harta engkau yang menjaga. Orang yang punya banyak ilmu, ya insya Allah dia akan juga diberikan kepada Allah SWT karunia nikmat berupa kecukupan. Nah, idealnya akhirnya menjadi kuat iman, kuat ilmu, kuat amal dan kuat mal. Ini memang satu paket saja. Karena dengan itu kita bisa melakukan amal ibadah, amal soleh dan kebaikan di hadapan Allah SWT. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, ya Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang paling zuhud dalam kehidupan. Kita saksikan bagaimana kezuhudan Rasulullah SAW yang dalam kehidupannya. Ya, ini sudah kita bahas dalam kitab sirah ketika beliau wafat, ya, atau sebelumnya, ya, ketika beliau pernah berdialog atau berbicara dengan istrinya ketika menanyakan apakah di rumah ada makanan. Ternyata kata Aisyah radhiyallahu
lewat dari niat awalnya. Niatnya kan sebelum fajar. Tapi kalau baru puasa sunnah boleh niatnya mungkin jam 7 setelah fajar. Selama dia belum makan atau minum. Kalau sudah makan bubur, kacang hijau, itu nggak boleh dipuasa. Jadi Rasulullah sangat sederhana. Zuhud, sifatnya zuhud. Dalam hal makanan saja beliau sangat zuhud. Termasuk juga dalam tempat tidur. Ya, suatu ketika Rasulullah SAW kedapatan oleh salah seorang sahabatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tidur di atas tikar. Nah, kemudian karena datang Ibnu Mas'ud, beliau terbangun dan kemudian masih terlihat bekas tempelan dari ikannya itu, atau apa namanya, mungkin karpet atau alasnya itu atau di bis Rasulullah SAW. Sambil menangis kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau pada utusan Allah, tidakkah aku akan ambilkan sehelai kain ya atau sehelai atau kasur gitu ya, atau pelapisan alas tidur sudah tahu tidak sampai sakit dari terbekas gitu." Kemudian Rasulullah ini sudah cukup bagiku karena aku menginginkan yang lebih kekal, yaitu surga. Jadi yang sekalian yang dibuat Rasulullah, kehidupan Rasulullah sangat sulit sekali dalam harta. Nah, yang terakhir tentunya kita temukan kisah beliau ketika beliau wafat itu, ya, baju perangnya yang itu masih tergadaikan pada seorang Yahudi. Baju perangnya masih tergadai, ditebus. Nah, setelah itu baru ditebus untuk para sahabat, ya, sahabat Rasulullah SAW. Baju perang Rasulullah tergadai. Artinya, ya, masih sangat apa namanya, sulit sekali Rasulullah SAW. Maka kita pun begitu, kalau ya, kita memiliki sifat zuhud ini, itu artinya kita bagaimana melihat dan mencermin dari kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun Rasulullah SAW sangat zuhud, tapi beliau adalah orang yang paling semangat dan giat dan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Paling semangat. Maka hadis-hadis Rasulullah SAW yang lain yang disebutkan bahwa apabila Rasulullah SAW melakukan sesuatu, maka beliau langsung melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan ikon, dengan optimal, dengan semua kemampuan maksimal yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian juga hadis tadi yang diriwayatkan oleh Baihaqi, bahwa Allah mencintai orang yang mengerjakan sesuatu dengan nilai yang tinggi dan tidak menyukai orang yang melakukan sesuatu dengan nilai yang rendah. Nah, coba sekalian yang dimuliakan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau adalah orang yang paling zuhud, sekaligus juga adalah orang yang paling sungguh-sungguh dalam bekerja, dalam berusaha, dalam berikhtiar. Ini didasarkan kepada ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 11. Allah SWT berfirman, "Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah keadaan satu kaum sehingga mereka sendiri yang mengubah keadaan mereka. Nah, artinya walaupun kita sudah serahkan diri kita, tawakalkan diri kita ini kepada Allah SWT dengan sebenar-benar tawakal, tapi tetap kita ada ruang untuk berusaha, ruang untuk berikhtiar, ruang untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk kebaikan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Kemudian Allah SWT menyebut beberapa nabi dan rasul dalam Al-Quran yang menjadi contoh dari ulul himmat. Ada 3 orang nabi yang disebut dalam Al-Quran.
Ibrahim wa Yaqub wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Nah, ini ayat pertama dari surat ini menunjukkan kepada kita tentang ulul himmahnya para nabi dan rasul, khususnya 3 orang nabi. Dan ingatlah hamba-hamba kami. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk tidak melupakan, untuk mengingat terus hamba-hamba kami sebagai contoh, sebagai teladan dalam kehidupan bagi Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Siapa mereka? Ibrahim, yang pertama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini kita tahu bagaimana kisah kehidupannya, dari mulai dalam hal pencarian Allah SWT. Siapa Tuhan itu? Siapa yang aku berhak sembah pada semua? Ini kita temukan dalam ayat pertama surah Yunus. Bagaimana Nabi Ibrahim mencari dengan menggunakan pikirannya, menggunakan perasaannya tentang siapa Tuhan. Ketika beliau melihat bulan ini, tapi ternyata bulan itu bergerak, maka kata Nabi Ibrahim, Tuhan tidak akan bergerak. Siangnya melihat sinar matahari yang bersinar berterang, lebih bercahaya, mungkin ini Tuhan. Tapi ternyata matahari pun gelap. Kalau maaf kalau ini gelap itu, maka matahari pun sama gelap. Tidak ada yang Tuhan. Maka sampailah kemudian Nabi Ibrahim juga percaya Allah yang disembah itu adalah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan bulan dan matahari. La tasjudu lisyamsi wal qamar wasjudu lillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, Nabi Ibrahim juga menghadapi luar biasa perjalanan. Dari mulai beliau diuji oleh Allah SWT, ya, sampai usia 80 dikatakan bahkan 90 tahun itu belum diberi keturunan, sampai kemudian beliau diberikan oleh Allah SWT keturunan di usia yang sudah tidak lagi normal, memiliki anak, yaitu Nabi Ishak. Nabi Ishak, kemudian Nabi Ismail. Nah, ini pun panjang ceritanya sampai kemudian ada kisah tentang bagaimana syariat berkorban. Padahal beliau baru punya anak satu-satunya yang ditunggu-tunggu puluhan tahun. Namun kemudian datang perintah Allah dalam mimpi untuk disembelih. Nah, itu bukan perkara yang sangat, bukan perkara yang ringan, dan perkara yang sangat berat dituntut diterima sebagai seorang manusia. Tapi dengan ketaatannya, dengan kepatuhan total kepada Allah, beliau tidak ragu untuk melaksanakan itu, tapi kemudian Allah ganti dengan syariat berkorban melalui Allah. Kita tahu juga bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi Raja Namrud, raja yang sulit, dengan kekuatan logikanya, akal pikirnya, argumentasinya, yang Nabi Ibrahim kan menunjukkan makna yang kecil-kecil dipotong, dihancurkan. Tapi yang satu yang tersisa yang besar, ya tidak dipotong atau tidak dihancurkan, digantikan tampak itu. Nah, disitulah letak kejeniusan Nabi Ibrahim AS ketika berargumentasi di hadapan Namrud. Jika kemudian ditanya kepada Nabi Ibrahim, apa kau menghancurkan Tuhan? Kata Nabi Ibrahim, harusnya Tuhan itu bisa menolong, minimal untuk menolong dirinya sendiri. Menolong dirinya sendiri tidak bisa. Nah, kemudian coba tanya yang tidak dihancurkan itu yang tidak bisa. Coba tanya itu, dia tidak bisa bicara, tidak bisa menjelaskan bagaimana yang tidak bisa bicara, tidak bisa menjelaskan itu dijadikan seperti itu. Ini itu kekuatan kita argumentasi Nabi Ibrahim AS. Makanya disebut oleh Allah SWT, walaupun ibadahnya kemudian wa Ishak, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, dan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ini ayahnya Nabi Sulaiman, ayahnya Nabi Yusuf, Nabi Yusuf, Nabi Yaqub ini. Nah, ini apa namanya, keturunan-keturunannya dia pernah Nabi Yaqub. Nah, apa yang Allah
Ulil aidi secara bahasa itu mereka memiliki tangan. Aidi jamak riyadun. Aidi. Tapi maksudnya adalah mereka yang memiliki apa? Kekuatan. Kekuatan dalam apa? Kekuatan dalam arti yang dia punya kekuasaan. Ya, kekuasaan dalam arti kekuasaan dirinya, kekuasaan pada dirinya untuk berpihak dan membela kebenaran. Sekaligus melaksanakan kebenaran. Al-quwwah fi tanfidil haq, kekuatan dalam melaksanakan kebenaran. Nah, ini Allah SWT menyebutnya dengan istilah ulil aidi. Ulil aidi. Kata ya al-aidi atau tangan ini juga artinya maksudnya orang yang tidak ragu-ragu untuk bekerja, melaksanakan ya dengan batas maksimal. Karena kata ya kalau kata kita sering dengar ada istilah kata turun tangan itu bahasa Arabnya ulil aidi, orang yang turun tangan. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, walaupun mereka adalah seorang nabi, seorang utusan Allah, tapi mereka turun tangan yang menyelesaikan semua apa yang menjadi urusan kepada membangun Ka'bah, turun tangan langsung. Nabi Ibrahim tidak pakai orang, tidak pakai tenaga ahli gitu ya. Waktu itu kan Nabi Muhammad langsung turun tangan. Nabi Ibrahim meletakkan batu di bawah Ka'bah. Ulil aidi wal absar, dan mereka yang memiliki absar itu kata basar, itu penglihatan, basirah, penglihatan menggunakan mata. Maksudnya mereka ini adalah orang yang mempunyai pandangan, visi misi yang jelas. Termasuk juga adalah dalam ini adalah al-quwwah fil fahmi wal amal as-sahih. Mereka yang memiliki kekuatan dalam memahami dan mengamalkan agama dengan benar. Inilah kenapa mereka disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran, dan Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW agar kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk selalu mengingatnya. Ulil aidi wal absar. Inilah contoh dari ulul himmah yang dimiliki oleh para nabi dan rasul, dan juga diikuti oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian kita sebagai umatnya hingga hari ini. Mudah-mudahan ya Allah SWT berikan kepada kita kekuatan, ya, kekuatan untuk terus istiqomah, baik itu dalam hal mencari ilmu, menambah ilmu, pengetahuan wawasan kita, dan juga kesempatan untuk memperbaiki amal ibadah kita, maksud kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita menyempatkan kesempatan untuk berikhtiar, berusaha melalui waktu kesempatan yang Allah berikan kepada kita di tahun 1440